Shalom, Halo. selamat sore. Haleluya. Amin. Semangat. Tidak ngantuk. Iya, puji Tuhan. Berbahagialah kita orang-orang yang dikasih Tuhan. Amin. Ya, demikian mazmur Tuhan. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang-orang pilihanku, dan aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tatamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur kepada keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaat orang-orang kudus. Sebab siapakah di antara awan-awan yang sejajar dengan Engkau, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Sebab Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi apa yang di sekelilingnya. Ya Tuhan semesta alam, siapakah yang seperti Engkau? Engkau kuat, ya kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkau memerintahkan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, ya. Seperti yang tertulis di Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah ini dengan meninggikan nama Tuhan, bukan karena keadaan kita yang mudah atau susah, tetapi karena Tuhan kita tetaplah Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari kita sama-sama nyanyikan ini, kita naikkan pujian layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Kami bangga Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang layak dan dipuji, untuk dipuji dan disembah Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau berkati kami Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan, Engkau sertai Tuhan, sekiranya dapat berjalan dan menjadi persembahan yang indah Tuhan bagi Engkau. Kau berkati Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan nyata dalam hidup kita, sungguh nyata. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan bahwa Tuhan kita lebih indah dari pelangi dan lebih terang dari mentari. Indahnya pelangi, seterangnya mentari, terangnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi bergoncang, bumi pun bergoncang, tapi Tuhan kita tetap setia. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang nyata. Amin. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku,
dengan lebih semangat lagi. Di mana semangat ya? Terpujilah namamu Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja atas dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan. Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama teriakan oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Tuhan percaya dan berita untuk selamanya. Dan berita untuk selamanya. Dan berita untuk selamanya. Baik, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Sebelumnya mungkin ada yang mau melakukan kesaksian. Pasti dalam seminggu ini ada dong kesaksian.
ada yang apa ya? Yang Tuhan lakukan. Woi, kita berikan tepuk tangan. Dengan Bapak siapa? Saya Riki Ardianto, asal dari Dramaga. Saya dari gereja GSJA Ebenezer. Saya mau bersaksi. Sebelum saya berobat, saya dulu sakit mental. Berobat di Marzuki Mahdi dan ketemu Kak Rex. Sesudah itu sekarang kata dokter, penyakit saya sudah sembuh. Amin. Saya yakin itu yang membimbing saya itu Rohul Kudus. Dan sekarang saya sudah senang dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak sudah bersaksi. Ada lagi mungkin? Masa nggak ada lagi nih? Dalam seminggu kan pasti Tuhan melakukan sesuatu gitu. Mungkin Pak Rek ini lagi ngobrol nih diem-diem sama istrinya. Mungkin mau bersaksi? Atau Bapak Lexi yang tepuk tangan paling kenceng biasanya punya cerita paling mantep. Weh, kita berikan tepuk tangan. Silakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Sebenarnya sih cerita saya banyak banget ya. Cuma mau menyanyi aja buat Tuhan ya. Saya minta suami saya. Duet maut ya. Yang itu, yang itu. Ya. Lagunya Lagu apa nih? yang ada kemarin waktu kebaktian di Mohon bersabar. Ya, kesaksian kami tadi Riki ini udah saya kenal 14 tahun lalu. 14 tahun lalu dia ada satu kerinduan untuk mengenal Tuhan, tapi banyak sekali tantangan. Kita berkali-kali, kadang-kadang 1 tahun gak ketemu ya. Tapi beberapa bulan yang lalu dia kasih kabar sama saya bahwa dia mau menerima Tuhan Yesus dan menerima baptisan, dan keluarganya tidak menghalangi lagi dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, amin. Jadi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan firman Tuhan katakan juga bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Ya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Demikian juga istri saya, walaupun kami banyak kelemahan, mengalami banyak persoalan, tetapi kalau kami sampai saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu menyertai kehidupan kita dan memberikan yang terbaik. Oh ya, makanya lagunya walau dunia berubah, tapi kasih Yesus yang tidak pernah berubah. Saudara bisa like and subscribe ya. dunia berubah, Kasih-Mu Tuhan tetap sama.
Yesus memberkati. Baik, terima kasih atas persembahan pujiannya juga dan juga untuk kesaksian hidupnya. Itu benar ya, meski dunia berubah, mungkin orang di sekitar kita berubah, kehidupan kita berubah, tapi Tuhan itu yang selalu menjadi satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Meski dalam ketidakpastian hidup ini kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu mari kita datang kepadanya dengan hati yang bersyukur dan berserah. Mari kita persiapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam ayat Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan sujud dan berterima kasih karena atas Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah mengkhianati kita dalam hidup kita. Kasih Tuhan sungguh mulia. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari
Terpuji-pujilah namamu. Kau ditinggikan, kau kami muliakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, haleluya. Terpuji-pujilah namamu. Banyak kau yang layak disembah. Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami, pulihkan gereja, lahirkan damai kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, terpujilah. Haleluya. Kemuliaan kerajaan-Nya nyatakan memenuhi putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima hanya bagimu terima kasih syukur kami. Bila kami masih ada saat ini, semua karena kasih setia Tuhan. Dan Kau berjanji kasih setiamu kekal selama-lamanya. Dari kekal hingga kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami hendak bersyukur sampai pada kekekalan. Kami tak mau gagal sedikit pun untuk memuji, menyembah, memuliakan namamu. Sampai kami bertemu muka dengan muka dan melihat kerajaan kemuliaanmu yang sesungguhnya. Dan tidak ada lagi kesusahan, kesedihan, penderitaan apapun juga. Karena sempurnalah Engkau menciptakan kami. Terima kasih, pujian sembah kami boleh naik sebagai dupa yang harum, menyukakan Engkau dan seisi surgamu Tuhan. Biar Engkau bertatar setiap pujian kami. Dan saat ini tiba saatnya Tuhan Engkau menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Berkaya di antara kami, mencelikan mata telinga rohani kami, membajak hati kami menjadi lahan yang subur. Bila sebenar kebenaran firman ditabur, boleh bertumbuh, bertanam dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada usir tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, ambillah di pemberitaan firman-Mu agar hamba yang menyatakannya, jiwa yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan hanya dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya. Ada sukacita? Ya, terima kasih untuk Ibu Bapak Gembala dan keluarga besar Kingdom Family of God yang kembali mengundang saya dan mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maaf, saya terlambat karena tadi jalan kayaknya ditutup. Saya nggak ketemu jalan. Saya baru kemarin pulang setelah 3 bulan di Sydney, Australia. Ya mungkin ini setannya belum kenal sama saya lagi kali. Ya. Jadi mata saya ditutup tadi, ya kan. Tapi Tuhan izinkan itu. Karena memang saya lagi praktekkan kuasa dari Kingdom of God. Saudara, kekristenan adalah bukan sekedar agama. Makanya kalau saudara datang ke gereja hanya sekedar, oh saya mau ke gereja karena kewajiban agama saya, saudara adalah orang-orang yang paling malang. Ya, saudara cuma bergereja 10-20 tahun tanpa benar-benar mengalami Tuhan. Tadi saya bilang waktu saya sampaikan di gereja tadi di Tangerang, saya bilang apakah kita sungguh-sungguh benar-benar sudah mengalami Tuhan? Angkat tangan yang sudah mengalami Tuhan. Seberapa Tuhan hidup? Sangat hidup. Oh, Pak Petrus sangat hidup. Hidup selamanya. Tapi kebanyakan kadang-kadang hidup, kadang-kadang lupa. Iya, kadang-kadang kita berdoa, sorry, ini saya banyak ngalamin karena saya di Peduli Misi Desa, Pak Petrus tahu, itu kebanyakan hamba-hamba Tuhan. Kelas hamba Tuhan bahkan ketua sinode sering lupa.
Sering lupa, saudara. Ya, bahwa Tuhan tuh hidup. Kadang-kadang saya makanya ilustrasi tentang murid-murid Yesus pada saat dibawa menyeberang danau Galilea ya, yang kena topan badai. Yesus tidur. Saya sangat diberkati setelah saya dapat pencerahan. Kenapa kok Tuhan tidur gitu? Dan memang kerap kali kita kalau dalam mengalami segala sesuatu merasa Tuhan tidur. Iya apa iya? Kita takut, kita khawatir, kita cemas. Coba tanya sebelahnya, kamu mah enggak kali gitu. Halo, betul nggak? Betul apa betul? Pulang dari ibadah juga kadang-kadang udah cemas lagi. Waduh, iya kan, berita, wah Iran mau perang lagi nih katanya. Solar naik, besok sabun cuci jadi naik 3 kali lipat. Haleluya, Tuhannya tidur. Kita takut dan khawatir lagi. Bahwa Tuhan berjanji pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Saya juga diberkati pada saat Ayub. Tahu cerita Ayub? Dia mengalami cobaan yang sangat luar biasa. Tapi pada saat itu dia berkata, dahulu aku mengenal engkau dari apa kata orang. Amin. Saudara kenal Tuhan dari mana, saya tanya? Jatuh. Saya tanya, semua di sini yang kalau kenal Tuhan dari mana? Udah kenal belum? Mukanya kayak gimana, sifatnya kayak gimana? Udah ada yang kenal? Hah? Belum. Berapa persen kenal Tuhan? Iya kan kalian semua kenal Tuhan gara-gara Pak Petrus, gara-gara khotbah, dengar khotbah pendeta, dengar di radio, di TV, ya sebagian baca dari firman Tuhan. Setuju? Masalah mengalami, selama mengalami seberapa persen mengenal Tuhan? Karena nanti pada saat kita mengenal Tuhan tuh pada saat kita berjumpa muka dengan muka. Di situ baru kita 100% kita mengenal dan melihat. Tapi pada saat sekarang kan kita dalam proses. Oleh sebab itu hari ini saya dikasih judul lahir baru. Bahwa sesungguhnya barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang baru sudah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayub luar biasa pada saat dia mengalami proses yang demikian luar biasa bersama Tuhan. Kita mungkin nggak kuat, ya kan? Dan dia bilang, baru kali ini aku mengenal dengan mataku sendiri. Dulu aku dengar dari radio, dulu aku dengar dari TV, dari khotbah pendeta. Tapi begitu dia mengalami suatu proses yang dalam kehidupannya begitu sangat-sangat luar biasa. Dan dia bilang, baru sekarang aku kenal dia. Puji Tuhan, saya juga banyak mengalami pergumulan, tapi satu hal, saya terus orang yang ngotot gitu. Saya terus cari pengenalan akan Tuhan. Saya tetap teguh. Kalau saya itu kalau udah yakin lah. Mau badai petir dihadapin apa juga, gorila apa udah. Ya yakin deh, udah percaya gitu kan. Kayak Pak Petrus tadi bilang 100% katanya. Jadi saudara, dikatakan ayatnya kan tadi, kita nggak usah buka lah ya, karena ada kan, benar kan ayatnya gitu. Barang siapa dalam Kristus ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yakin udah berubah, yang lamanya sudah berlalu, apa sekarang masih kayak yang lama? Coba lihat sebelahnya, kayaknya dari dulu begitu-gitu aja. Udah 10 tahun, 20 tahun ke gereja, ya masih begitu-gitu saja. Aku masih seperti yang dulu. Saudara, ada satu rahasia yang luar biasa. Ini namanya bukan kebetulan, saya selalu teringat Kingdom Family of God. Kita ini sudah masuk dalam kerajaan Allah. Ya, kemarin saya secara singkat bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, dan rajanya sendiri Yesus sudah datang ke dunia. Amin. Dan kita sudah hidup di dalam kerajaan Dia. Tapi memang dunia ini kan masih dalam penjajahan dosa kan. Kalau di itu sebutnya apa Pak namanya? Kemakmuran ya. Kayak Inggris, kayak Malaysia, Singapura, kemakmuran Inggris, karena dulu pernah dijajah.
Nah ini juga kita seolah-olah seperti itu dunia ini. Dan dunia ini masih merupakan wilayah surga nggak? Kingdom, raja punya wilayah, kingdom, dominion. Ini dunia ini ciptaan Tuhan bukan? Ini masih wilayah dia, cuman memang yang dipercayanya gubernurnya Adam dan Hawa dulu ketipu, kalah perang. Iya kan? Sehingga masih ada di dalam kuasa penjajah gitu. Tapi sesungguhnya kita secara status pada saat kita percaya Yesus sudah turun ke dunia, dia sudah menembus dosa kita, kita sudah masuk lagi kembali di dalam kerajaannya. Amin. Kita ini warga kerajaan surga. Barang siapa dalam Kristus, dia tidak akan mati lagi. Kita nggak bisa mati. Bedanya kita dengan orang yang belum percaya ditebus Yesus, kita nggak bakal mati lagi, cuma ganti baju. Ya, jadi kalau besok saudara nggak lihat lagi saya di dunia, mungkin baju saya sudah tuker. Baju yang ganteng ini, tapi ada yang lebih ganteng lagi gitu. Copot baju saya, ya saya tinggal nerusin hidup di dalam kekekalan. Amin. Jadi saudara harus yakin gitu loh. Jadi kekristenan itu bukannya agama, tapi kita menjalani gaya kehidupan kerajaan Bapa kita. Barang siapa percaya pada Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nggak yakin, coba lihat kiri kanannya, kayaknya nggak yakin deh. Nggak percaya, katanya tadi percaya udah mengenal Tuhan gitu kan. Tapi kayaknya nggak yakin deh gitu. Harus yakin. Perihal lahir baru, saya ada ilustrasi bagus. Saya dikasih ilustrasi seperti ada babi. Ya, babi kan senangnya di kobangan, betul ya? Di lumpur, berbau kotoran, jorok dan sekali gitu. Main-main di lumpur. Satu saat ada anak raja main-main, lihat anak babi lucu. Di kobangan lumpur, ya suruh pengawalnya ambil pengawal anak babi itu. Ya udah ambil, saya senang lucu. Oke, kita ambil bawa. Singkat cerita dibawalah ke istana, dimandiin, kasih minyak wangi, dikasih baju yang bagus. Anak babi ini, ya kan? Dan dia tinggal di istana. Kalau saudara dengar cerita ini, senang nggak anak babi itu? Nggak senang. Ya, itu saudara berarti ya kan? Kita, iya, sebenarnya bagus nggak saudara? Bagus nggak? Babi loh. Dari tempat kita nih seperti anak babi tadi. Kita nih betah di lumuran dosa. Betul? Padahal kita sudah ditebus, sudah dibawa ke dalam istana Yesus. Tapi kita masih senang main di lumpur. Saya dulu punya pelayanan di Tangerang di tempat pembuangan sampah. Di daerah Kedaung. Saya lihat orang pada tinggal di situ di dalam gubuk. Saya liwat aja udah mau pingsan. Dia tinggal di situ. Saya tanyalah sama mereka, "Bapak, Ibu tinggal di sini kok emang nggak bau?" "Enggak, Pak," kata dia. "Kami nggak kebauan." Waduh, kata saya, hebat banget. Mungkin kata dia, badan saya baunya sama sampah udah sama. udah lama di sana. Dia nggak sadar bahwa ada tempat yang jauh lebih bagus. Kalau bapak ibu itu saya ajak ke puncak, itu hidungnya langsung los, kayak filternya udah nggak ada gitu. Los. Kok di sini dada saya enteng amat, seger. Dia nggak tahu pada saat tempat sampah napasnya ngik-ngikan. Tapi karena saking udah biasa, enak aja. Halo. Kalau kita bertobat, percaya Yesus, masih cara hidup yang lama, kita belum lahir baru. Halo. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebenarnya pada saat anak babi ini sudah dipindahin ke istana, dikasih baju, minyak wangi, dicuci bersih semua, dikasih baju yang bagus. Babi ini senang nggak? Makanannya makanan nomor 1 di kerajaan. Disayangnya minta ampun. Betul? Mungkin kalau dia di lumpur itu diinjak-injak babi lain, digigit aja. Tapi di istana itu dia perlakukan benar-benar seperti anak kesayangan dari anak raja. Makanan yang terbaik, tempat tidurnya yang empuk, yang 7,5 miliar. Pernah nggak Bapak Ibu tidur di kasur 7,5 miliar? Belum pernah kan? Nah, itu kalau tidur ngoroknya kepanjang, krok gitu saudara. Ya,
Nah, ini ilustrasi. Kalau babi itu pikirannya wajar dan normal, nggak seperti orang yang tinggal di tempat sampah tadi, dia udah hidup di dalam kemuliaan. Coba lihat kiri kanan, udah hidup di dalam kemuliaan belum? Masalahnya apa? Babi ini tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan yang sesungguhnya kalau babi ini masih merindukan lumpur. Halo? Halo? Kalau anak babi ini masih berpikir, wah lumpur lucu, seru, enak, adem, wagu bau dikit nggak apa-apa. Betul? Harusnya dia udah nggak berpikir lagi tentang lumpur. Betul apa betul? Lumpur itu sesuatu yang menjijikkan. Halo, benar nggak? Jadi kalau kita merasa udah lahir baru, ciptaan baru di dalam Kristus, kita nggak mikir lagi tuh hal-hal yang jorok, hal-hal yang kotor. Makanya tadi saya tanya di awal, seberapa banyak, seberapa kenal kita dengan Tuhan? Seberapa kita mengalami Tuhan secara nyata? Saya tuh nggak mau percaya Tuhan apa kata orang. Saya pernah bersaksi di sini, saya pernah tabrak jatuh dari motor masuk lubang, udah hampir mati, nggak sadar. Ini saya mungkin rumah, dan sekarang kalau di ronsen nih masih seputih nih, ada bekas luka. Tanya istri saya, saat itu celana hancur, charger aja di cantung celana tuh potong jadi 10 ada. Itu saking kerasnya. Dan saya benar-benar itu hidup dan mati sebenarnya. Saya nggak ke dokter, nggak ke rumah sakit. Jalan aja di papa sama istri saya bilang kasih waktu saya berdoa. Saya ada doa penyembahan 2 jam. Saya tanya Tuhan, Tuhan, saya ke rumah sakit nggak? Tuhan bilang nggak usah. Wih, keren banget, nggak usah. Ya udah kalau nggak usah, minta istri saya tolong papa saya ke kasur. Singkat cerita kasur saya memang di bawah lantai, saya tidur. Kira-kira tidur beberapa lama, saya tiba-tiba ada yang kayak copot dada ini. Itu sakit. Kalau dirawat minimal sebulan 2 bulan saya nggak bisa bergerak. Itu pemikiran saya karena saya parah sekali. Pagi saya udah bisa bangun lagi. Saya bisa langsung keluar. Beri kemuliaan pada Tuhan. Saya nggak mau kenal Tuhan apa kata orang. Kalau saya percaya dia Tuhan, ya Tuhan. Betul? Cuman kalau di gereja aja, tuh Allahku maha besar, dia dahsyat dan perkasa. Besok utang warung, rokok. Besok ada masalah, keringat dingin. Halo. Jadi Tuhannya cuma di hari Minggu doang. Percayanya cuma 2 jam. Puji perkasa dan sebagainya. Saudara, Tuhan tuh nggak suka main-main dan dia nggak suka dipermainkan. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh cari dia akan lebih sungguh-sungguh lagi kepada kita. Masalahnya kita nggak pernah serius. Benar apa betul? Anak babi tadi nggak pernah serius. Hidup di dalam kerajaan, diperlakukan istimewa dan mulia, tapi pikirannya masih mikirin lumpur. Halo. Ada yang kadang-kadang kalau dia lolos dari pengawasan, dia lari, masuk lagi ke lumpur. Coba lihat kiri kanan, masih belepotan nggak coba? Kalau masih belepotan berarti masih suka senang lumpur. Halo, betul nggak? Jadi Roma pasal 12 ayat 2 boleh ditayangkan. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu sehingga kamu mengerti apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pada saat kita lahir baru percaya Yesus, mindset ini harus udah dibuka, Pentiumnya diganti gitu. Dia punya apa nyebut namanya itu, dalamnya itu prosesornya apalah, itu harus berubah dulu bahwa saya nih
udah bukan lagi anak babi yang main di lumpur. Saya ini udah warga kerajaan surga. Dan ini suatu kehormatan yang luar biasa. Dan itu mustahil, nggak mungkin tanpa kematian Yesus. Halo. Saudara, kalau hal ini nggak terlalu penting, Tuhan tuh nggak sampai turun. Saya kasih tahu sebelahnya tuh, buat lu dia mau mati. Coba, benar kan? Buat kita yang seperti ini Tuhan mau turun ke dunia. Coba, bayangin nggak? Kebayang nggak? Karena ini sangat-sangat penting. Jadi barang siapa dalam Kristus, dia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi namanya kita lahir baru, kita kan masih bayi. Setuju? Nah, kita dibesarkan nih melalui Bapak Pendeta, Gembala, Ibu Gembala di sini, kita dididik, diajar. Dikasih makan susu, kasih makan roti. Rohnya maksudnya melalui firman Tuhan, bukan tubuhnya. Tubuhnya udah gede-gede lah, ya kan? Rohnya terus dikasih, terus bertumbuh. Makin hari makin dewasa. Saudara, lucu gak kalau orang udah tua, udah ubanan, kumis sudah baplang dan sebagainya, masih ngedot? Lucu gak? Tapi banyak orang kayak gitu. Betul apa betul? 20 tahun lagi datang ke sini, ke gereja ini. Udah lahir baru, udah. 20 tahun, 30 tahun di gereja. Masih dendam. Masih sakit hati. Masih tersinggung. Masih benci orang. Halo? Nggak ada di sini kayaknya. Ada. Sini suci-suci semua. Jadi tubuhnya gede, udah umurnya 30 tahun, 40 tahun, tapi masih belepotan. Masih ngedot. Benar nggak, saudara? Dan dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saudara tidak bisa berubah setelah di dalam kekekalan. Karena disebut kekal. Nggak ada lagi pertumbuhan. Saudara hanya bisa bertumbuh masih hidup di dunia ini. Halo? Karena apa? Nggak tahu ya, saya dapat hikmat ini. Pada saat Tuhan menciptakan kita manusia, kita ini debu dan abu, betul? Dibentuk dari tanah, debu dan abu, lalu dihembuskan roh Allah dari mulut Allah sendiri, betul? Nah, roh itu masuk ke tubuh kita, sehingga tubuh ini jadi hidup. Nah, hidup ini timbul jiwa. Saya nggak tahu, tapi pemahaman saya dalam teologi, ada orang percaya bahwa manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ada juga yang mengatakan hanya ada 2, betul? Jiwa dan tubuh. Karena roh itu roh Allah sendiri. Tapi saya pemahaman itu, jiwa itu adalah perpaduan roh Allah dengan tubuh tanah kita, tubuh tak. Sehingga lahirlah jiwa. Nah, jiwa inilah yang akan nanti pulang. Halo? Betul? Tubuh kan tinggal. Seberapa jiwa kita bertumbuh di dalam karakter, buah-buah roh dan sebagainya, disitulah kita nanti. Malu nggak, saudara? Besok pulang ke rumah Tuhan, udah ubanan, udah kumisan, masih berak di celana, datang ketemu Tuhan. Malu nggak? Saya nggak cerita sorga dan neraka. Saya bayangkan kalau jiwa ini masih senangnya dendam, benci sama orang, berantem ke sono sini berantem, besok pulang ke surga nggak betah, saudara. Karena di surga tuh orang kudus-kudus semua. Saudara mau berantem nyari musuh susah. Wah, nggak enak lah, sini nggak ada yang gosip, nggak bisa gosip, nggak enak, nggak ada musuh. Berpindah aja ke sebelah, ke neraka. Halo? Betul apa betul, saudara? Kita bukan muda lagi. Dan untuk kita, usia kita nggak ada yang tahu. Mau setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu, selama masih Tuhan kasih hidup kita, itu kesempatan emas. Orang kadang-kadang mengejar jangan kumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusak, dan pencuri datang mencurinya. Tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Kemarin kita lihat para koruptor, 74 kilogram emas.
300 miliar lebih. Kalau saudara lihat dari sudut manusia, saudara kesel dan jengkel. Saudara marah. Tapi kalau sudut dari pikiran mata Tuhan, Tuhan sedih nggak? Itu yang lakukan koruptor itu anak Tuhan bukan? Hah? Anak Tuhan, dia ciptaan Tuhan, betul? Ada roh Allah di sana. Tapi dia tersesat. Betul? Kenapa saya bilang, aduh, itu orang terlalu bodoh. Kalau menurut saya terlalu bodoh. Kenapa? Nama rusak, setuju? Keluarganya hancur? Betul? Dia harus di penjara. Dan dia hartanya yang dia korupsi semua itu, besok dia mati, seperak pun nggak bisa dibawa. Halo? Betul? Bodoh nggak? Wow, berarti bersaudara masih senang duitnya kalau nggak bilang bodoh, ya kan? Bodoh nggak? Bodoh. Kecuali dia korupsi begitu, masih bisa dibawa pulang, 10%-nya masih mending. Nggak bisa dibawa. Amin. Oleh sebab itu, saya kadang-kadang kecewa. Bahkan ini kelas hamba Tuhan. Senang kalau bilang, oh saya S2 loh, S3, S-teler. Iya kan? Saya keras kemarin di PMD, saya bilang. Orang-orang sekarang bahkan di gereja pun senangnya ngejar-ngejar yang hebat-hebat. Wah, profesor, doktor, sarjana teologi, ketua sinode. Iya kan? Apalagi nggak tahu lah. Yang dikejar tuh seperti itu. Itu besok dia meninggal, nggak dibawa. Setuju, saudara? Dan kebanyakan orang-orang seperti itu pinternya cuma teori. Sorry, betul nggak? Sedangkan yang Tuhan mau, kita bertumbuh di dalam karakter menjadi pelaku-pelaku firman. Setuju? Yang perlu dihasilkan, Tuhan mau dari hidup kita, pertumbuhan hidup kita tadi, pertumbuhan kedewasaan adalah buah-buah. Betul nggak? Tuhan cari buah. Saudara kalau tanam pohon mangga, saya tanam pohon mangga, besok berbuah 2 biji aja Tuhan. Benar nggak gitu? Kalau bisa berbuah, udah nggak ada buah semua aja udah. Setuju kan saudara? Tuhan pun sama. Kita ini seperti tanaman di dalam ladang Tuhan. Dia mau kita berbuah lebat, manis. Setuju apa setuju? Nah, tadi saya bilang kebanyakan orang kejar-kejar yang sepele. Sarjana, doktor, profesor. Tapi teorinya nol. Iya. Kasih, sukacita, nggak ada kasih. Sukacita nggak ada. Damai sejahtera nggak punya. Kebaikan nggak punya. Kemurahan, penguasaan diri nggak ada juga. Halo. Sedih nggak? Sedih. Jadi senangnya pada hal yang fana, yang palsu, bukan yang hakiki. Makanya firman Tuhan, barang siapa engkau tidak bisa dipercaya dengan perkara harta yang apa? Yang kecil, bagaimana akan dipercayakan harta yang sesungguhnya? Betul? Memang yang tidak setia. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu. Wah, ini paling apal ini ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya seakan. Wah, kalau bicara nambah kan udahlah. Oh, itu semua hobi itu kan. Tapi kita lihat, carilah dahulu kerajaan. Bukan kebetulan di sini kan namanya Kingdom Family of God. Tapi sudah belum saudara hidup di dalam kerajaan? Sadar nggak seperti anak babi bahwa saudara sudah dipindahkan dari lumpur dosa kepada istananya, kerajaannya? Sadar nggak? Itu aja belum yakin saya. Hah? Jujur. Ini orang jujur. Saya senang orang jujur. Kalau orang jujur biasanya mau bertobat gitu kan. Kalau nggak jujur dia nggak bertobat karena dia nggak merasa dia ini. Nah kerajaannya kita nggak sadar. Yang kita apal tuh cuma ditambahkannya aja. Sorry.
Itu yang depannya hilang itu. Yang kedengeran ditambahkan gitu. Kalau ditanya ayat Matius 6:33 ditambahkan. Karena itu yang utama. Tapi carilah kerajaan Allah. Pertama kita hidup di dalam kerajaan, betul? Dan apa? Kebenarannya. Kebenaran firman Tuhan. Betul apa betul? Kalau saudara masuk kerajaan enggak dengan kebenarannya, nah itu kerajaan lenong. Iya. Datangnya sih ke gereja, tapi hidupnya jadi dalam kerajaan lenong. Kemarin saya ke Australia, ya. Saya kan warga negara Indonesia. Begitu saya ke sono, saya bingung. Ya, saya diajarin lah sama anak saya, Pak, di sini nih peraturannya gini. Oh, nggak bisa kayak di Indonesia ya? Nggak bisa. Jadi kalau pakai helm apa? Nggak bisa di sini. Ikut peraturan Australia. Setuju, saudara? Saudara mau hidup dalam kerajaan Allah? Pakai cara hukum Indonesia? Atau hukum sendiri? Jadi saya waktu di Australia nggak bisa pakai hukum Indonesia karena saya hidup di Australia. Saya harus tunduk taat untuk bisa hidup enak di Australia. Saya harus pakai undang-undang dia, peraturan dia. Setuju? Nah. Mau hidup dalam kerajaan Allah, belum tahu peraturan kerajaan Allah, gimana cara hidupnya? Halo, katanya ciptaan baru, tapi masih suka lumpur. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini beda nih, ada orang yang sudah masuk yakin di dalam kerajaan Allah, tapi dia tidak hidup di dalam kebenaran. Sama aja gabok. Betul kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini dua hal. Kita sudah kenal kerajaan Allah dan kita sudah mengenal kebenarannya. Ada yang ketiga, belum selesai. Apakah kita melakukan kebenaran itu? Itu beda lagi. Setuju? Barang siapa mengenal firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang menipu dirinya sendiri. Iman tanpa perbuatan hakikatnya kebenarannya mati karena tidak dilakukan. Halo. Peraturannya nggak berlaku karena nggak ditaati, nggak dilakukan. Saudara kalau kejar dalam hidup ini, dalam tiga ini PR dari saya. Saya berharap besok kalau kita bisa ketemu lagi 2 tahun, 3 tahun lagi, saudara berubah semua. Halo. Bukan lagi yang lama-lama ini kayak lihat banyak yang lama. Belum berubah sedikit pun. Ya. Jadi coba carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dan dilakukan. Maka semua yang baik yang berasal dari Tuhan akan ditambah. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ini PR, ya, PR. Saudara ke gereja tuh ke sini bukan cuma pengen manasin bangku atau kewajiban. Nah, karena saya orang Kristen ya saya harus ke gereja. Jujur, begitu kan? Jujur. Percuma. Firman Tuhan mengatakan 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Hari yang ke-7 datang, hari Sabat, untuk bersama-sama kita merayakan. Maka disebutnya ibadah raya. Maksudnya apa? Setelah 6 hari kita mengalami kerja kita sehari-hari dengan Tuhan. Jadi kekristenan ini bukan setiap minggu sekali ke gereja. Senin, Selasa, Rebo jadi anak setan. Minggu baru setor muka jadi anak Tuhan. Besok Senin jadi anak setan lagi. Itu bukan kekristenan, itu agamawi. Setuju? Hanya menjalankan keagamaan. Karena saya orang Kristen, hari Minggu harus ke gereja. KTP saya Kristen. Kalau nggak ditandatanganin besok nggak dapat sembako. Sayang, makanya saya bilang sangat orang kita adalah orang-orang yang paling malang. Kerajaannya begitu luar biasa.
berkat kemuliaan yang sangat luar biasa, tapi kita tidak pernah mengenal dan menikmati itu. Sayang saudara, jadi kita masih ada kesempatan selama kita masih bisa hidup. Jadi kejar ketertinggalan itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya Tuhan kasih kita Roh Kudus sebagai penolong. Siapa yang tiap hari minta tolong Roh Kudus? Wah, luar biasa. Saya tadi udah sesat-sesat diputar sama setan. Waduh, saya bisa ketelatan, nggak bisa khotbah. Akhirnya saya Roh Kudus tolong saya. Ditolong. Ya puji Tuhan jam 3. Saya kira emang jam 3 ya ibadahnya. Oh harusnya 2:30. Ya telat, nggak apa-apa, tapi tetap bisa khotbah kan. Jadi apakah kita dalam lebih masalah kita ngomel-ngomel, menyalahkan orang lain, atau kita bergaul dengan Roh Kudus? Amin. Saya sekarang udah terbiasa, setiap kali bangun tidur saya langsung cari wajah Tuhan. Saya berdoa. Sama seperti Yesus, pagi-pagi benar dia naik ke bukit. Ya, berbicara dulu sebelum kita memulai segala sesuatu. Dulu Tuhan tuh nomor sekian. Ya, kita main WA dulu, atau dengar berita dulu, kita nyari makan dulu, baru ntar udah jam 6 nih mau berangkat, kita doa dulu lah 10 menit. Halo, betul kan? Gitu kan? Sekarang beda, karena saya tahu saya ini udah hidup dalam kerajaannya, harus lapor dulu sama raja saya. Betul? Kasih waktu. Kadang-kadang sampai berapa jam gitu bisa doa. Wah, luar biasa. Luar biasa. Banyak mujizat. Kemarin saya dari Australia, orang bilang hari ini, tahun ini nggak ada salju di Snowy Mountain. Itu resmi diumumkan karena musim hujan. Anak saya nyusul, saya 2 bulan di sana. Anak saya sama cucu saya nyusul dari Indonesia ke sana. Karena kami sudah disediakan mobil, ya 12 seat untuk 11 orang. Diledek sama adiknya. Ya, kasihan deh lu katanya. Jauh-jauh mau ke Snowy Mountain, udah sampai sini nggak bisa karena nggak ada salju. Bahkan teman saya beberapa orang nggak jadi pergi ke Snowy Mountain, itu kan terkenal di sana. Kalau bulan musim dingin tuh ada salju di gunung itu. Pada main ski gitu, main ski. Kasihan deh gitu. Kata dia. Gak ada salju. Saya waktu dengar itu, saya doa sama Tuhan. Tuhan, waduh ini anak cucu saya mau main salju. Katanya saljunya nggak ada Tuhan. Tolonglah Tuhan, jangan kecewakan. Gitu. Puji Tuhan saya doa gitu. 3 hari sebelum saya berangkat, anak saya bilang, ada salju, cuman tipis, 20 cm, dia bilang. Wah 20 cm mah nggak bisa. Saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, jangan dikit-dikit, yang banyak. Supaya bisa main lah. Kalau sedikit kan nggak bisa main, cuma ngelihat doang. Bisa main prosotan, main ski apa. Saudara luar biasa. Hari saya pergi, terjadi bukan hanya hujan, tapi badai salju. Sana saya minta banyak. Sampai saya diomelin sama istri saya. Kamu sih minta banyak-banyak. Saudara tahu 1 kilo sebelum gunung itu udah salju semua. Pohon-pohon penuh salju. Sampai saya videoin, kalau Bapak lihat saya sampai videoin. Itu sama kayak cerita-cerita Natal, saudara. Jalanan semua daun ketutup salju. Wah, kayak di surga udah. Dan itu menurut mantu saya nggak pernah terjadi. Biasa salju ada di sekitar gunung aja. Itu dari sebelum di jalan raya itu udah semua salju semua. Sampai kami gak kuat main lama-lama. Karena itu dingin dia minta ampun. Ntar Tuhan marah Pak. Karena bukan itu rancangan dia. Nah jadi hal seperti itu. Bahkan pada saat saya berangkat, anak saya mobilnya hampir masuk jurang, tabrak pembatas jalan. Saya tetap minta tolong Tuhan. Tolong Tuhan jangan sampai rusak, ini mobil kan boleh minjem sama anak saya yang besar. Sampai rusak, mobil baru beli lagi. Singkat cerita sampai tujuan kita periksa, masa
Puncang gini Pak, turunan kencang jalan, dia nggak ngerem, malah ngegas. Tikungan pertama, saya, waduh ini bahaya nih. Dia nggak pernah bawa mobil bis, nggak mobil besar. Yang pertama bibir kanan ke atas, waduh. Di tikungan kedua bener, wah, begitu sampai di tempat tujuan sih, hitam, jadi kayak kena cat, kena ban gitu, hitam. Waduh, kata saya. Jadi kalau kita saudara berdoa sama Tuhan, bukan hanya sebelum mau pergi, pada saat terjadi juga masalah, saudara bisa berdoa. Karena saya yakin percaya kuasa Tuhan itu bukan di masa lalu atau sebelum. Yang sudah terjadi pun Tuhan bisa pulihkan. Bahkan rancangan orang jahat bisa dia balikan menjadi kebaikan pada kita. Ngerti ya saudara? Jadi kalau berharap sama Tuhan bukan hanya yang belum terjadi, yang sedang terjadi dan sudah terjadi pun Tuhan sanggup. Saya yakin itu tangan Tuhan. Besoknya dipoles sama itu, hilang tanpa bekas sedikit pun. Kemuliaan nama Tuhan. Pak, anak saya mah udah susah. Dari kecil bawaan bayi. Senangnya gitu. Narkoba, berantem, berjudi. Udah gak ada harapan. Cuman saudara saya yang bilang gak ada harapan. Di dalam Tuhan tetap ada harapan. Saya udah tua gini Pak. Susah saya mau jadi orang sukses. Susah Pak. Keturunan saya emang dorusan garisnya udah garisan keturunan urat miskin. Udah gak bisa kaya Pak. Halo. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bahkan apa yang dibuat di rancangan orang yang jahat bagi kita bisa Tuhan rubah menjadi kebaikan. Masalahnya kita sudah ngalami belum? Kita sudah benar belum? Dan saya bilang saya percaya kepada Tuhan yang hidup, bukan kepada Tuhan yang tidur, apalagi Tuhan yang mati. Maknanya apa? Setiap detik napas saya, setiap saya ada dimanapun juga, Tuhan ada bersama saya. Itu berarti Tuhan yang hidup. Tahu nggak Tuhan kita pada saat tadi saya kesasar? Tahu. Tapi ada sesuatu yang dia mau didik. Saya pernah tanya, Bapak Ibu punya anak? Masih sekolah? Mau nggak saya kasih anak? Anaknya nggak usah ujian ya? Mau nggak? Nggak ada yang mau. Nggak mau Pak, anak saya harus diuji. Kesian Bu, dia nggak bisa tidur, pusing palanya, harus belajar, betul? Nggak Pak, saya mau anak saya pintar. Betul? Mau anak saya maju. Tapi kita sendiri kalau dikasih ujian sama Tuhan, nangis sejuak-juak kabur. Nyalain Tuhan, nyalain keadaan, nyalain orang lain. Istri salahin, anak disalahin, bahkan anjing kucing di rumah disalahin. Nggak mau ngerjain PR ujiannya. Saudara, segala sesuatu dikatakan Bapak, kalau Bapak mau di dunia tahu pemberian yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga. Betul? Kalau caplang aja minyak kayu putih, nggak mau buat anak kok coba-coba. Betul nggak? Apa Bapak kita di surga mau coba-coba? Iseng-iseng kasih kita masalah, iseng-iseng kasih kita persoalan. Hah? Kalau dia izinin, pasti ada sesuatu pelajaran. 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang hidup di dalam kebenaran. Keren nggak? Fungsi firman Tuhan yang adalah Allah sendiri untuk menyatakan, untuk mengajar. Pada saat kita mengalami suatu masalah, tanya, Tuhan, pelajaran apa yang kau mau? Mungkin kerendahan hati, kesabaran, betul? Kedewasaan, iman, pengharapan, kasih, banyak. Makanya kita harus peka. Nomor 1, kita harus melekat kepada Tuhan. Saya sering bilang,
Kalau kita lihat ini ada suara burung bunyi, saudara tahu nggak itu burung apa? Krek, 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 krek. Burung apa tahu? Nggak tahu. Pasti nggak tahu. Tukang burung tahu nggak? Tahu. Krek, 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 cuit, 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 curut, tutut. Tahu itu burung itu, Pak. Kenapa? Saya tanya, kenapa burung bisa tahu? Hah? Tukang burung, dia bergaul sama burung setiap hari. Betul? Dengar suara burung, cicarawa, ini perkutut, ini udah tahu suaranya, udah hafal. Begitu dengar curut, oh itu tekukur, Pak. Udah nggak usah dilihat, pasti. Saya udah tahu suaranya. Udah biasa dengar, kenal dia. Betul? Ada yang sudah pernah dengar suara Tuhan? Apa ini dasar setan? Padahal Tuhan lagi ngajarin. Suara setan ini. Kalau Tuhan berkat. Ini kok persoalan? Ini setan ini. Halo. Saya ngalamin. Tuhan setiap kali kasih berkat melalui masalah. Kami kemarin di Australia juga mengalami masalah yang cukup besar. Tapi setelah itu berkatnya luar biasa, ajaib. Pada saat saudara lulus ujian, naik kelas nggak? Naik kelas. Betul? Dapat hadiah nggak dari bapak ibunya? Harusnya dapat, kecuali bapaknya pelit. Iya kan? Harusnya dapat. Kalau bapak yang baik pasti dikasih hadiah pada saat kita lulus. Amin. Jadi bermanfaat untuk mengajar. Jadi apapun yang terjadi bentuknya, kadang-kadang saudara harus percaya bahwa saudara bukan hidup lagi di dalam kubangan, tapi saudara sudah hidup baru di dalam kerajaan. Siapa rajanya? Yesus. Apa peraturannya? Firman-Nya. Kalau saudara udah hidup seperti ini, saudara nggak bisa disentuh oleh si jahat. Setuju? Saya bilang tadi, Ayub aja minta izin dulu. Kalau nggak diizinin, nggak bakal bisa disentuh tuh Ayub. Betul? Karena firman Tuhan berkata, rambut di kepalamu selai jatuh nggak akan terjadi kalau tidak diizinkan Tuhan. Rambut loh. Ini hilang 10 juga saya nggak tahu. Nggak pernah saya hitung rambut saya ada berapa. Betul? Itu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Inilah hakikat hidup baru di dalam Kristus. Kalau saudara telah sadar, telah berpindah dari gelap kepada terang, kepada hina, kepada kemuliaan, saudara harus berubah dalam segala hal. Amin. Sampai nanti bertemu muka dengan muka, kita sempurna di dalam kerajaannya. Terima mahkota yang sudah disediakan bagi kita. Kayak Rasul Paulus, karena tersedia bagiku mahkota kehidupan yang disediakan bagiku. Yang di dunia mah nggak selalu pusing. Kita akan nggak bawa kok. Percayalah, mau berapa banyak kek, nggak akan dibawa. Tapi hal itu yang pentingnya akan kita bawa sampai pada kekekalan. Amin. Jadi dikatakan, Tuhan tidak pernah coba-coba. Setiap masalah yang kita hadapi harus diterima dengan iman. Makanya dikatakan, orang benar harus hidup oleh bukan karena melihat. Melihatnya mah aduh amit-amit. Iya kan? Kelihatannya amit-amit. Tapi kalau dengan iman, amat-amat baik. Orang benar harus hidup dengan. Jadi setiap masalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kalau besok-besok jidat saudara kejedot pintu penjol, tanya, salah apa saya Tuhan? Saya kurang apa Tuhan? Tuhan bilang kurang ajar. Introspeksi saudara. Betul? Kenapa saya ngalamin ini Tuhan? Apa lu kau coba-coba nyobain jidat saya kuat? Enggak mungkin. Minyak kayu putih aja nggak coba-coba, nggak mungkin. Betul? Ada apa? Ya mungkin keteledoran kita supaya kita bisa lebih hati-hati. Betul? Atau untuk menyatakan kesalahan. Oh iya, kemarin saya lupa tuh, nggak baca firman, nggak berdoa, jadi kejedot. Bukan Tuhan yang ngejedotin. Jangan salah. Jangan salah. Karena ketaatan itu seperti payung. Ngerti nggak? Payung otoritas Tuhan ada di atas kita. Pada saat orang keluar dari payung itu,
dia ada di dalam kuasa si jahat. Makanya dibilang jangan buka celah. Padahal kita buka celah, kita memberi tempat kepada kuasa lain. Kita sudah dimerdekakan. Ingat perumpamaan tentang rumah? Kalau saudara sudah diusir, disapu bersih, kosong, wah, datang lagi. Makanya firman Tuhan mengajarkan, dia tahu peperangan kita dengan roh-roh kuasa jahat di udara. Roh-roh jahat, kuasa-kuasa di udara, betul? Makanya dia siapkan perlengkapan senjata Allah. Topeng keselamatan, pedang roh, perisai iman. Iya kan? Ya, pergunakan. Karena dia mau kita latih berperang. Siapa yang anaknya 10 tahun, umur 20 tahun, begitu-begitu aja? Ya bego tetap bego gitu ya. Mau nggak? Enggak. Ya, seperti saya bilang, kita mau anak kita perkasa, luar biasa, betul? Bisa ngatasin masalah apa yang dihadapin. Kalau perlu jadi presiden, jadi menteri, bisa ngatasin masalah negara. Setuju saudara? Maunya kan gitu, anak kita luar biasa. Makanya firman Tuhan, dia melatih kita berperang, dan senjata perlengkapannya itu telah disediakan. Mau nggak kita pakai? Halo? Jadi hukum nih, kalau mau hidup dalam kerajaan Allah harus jelas pelajarin dan belajar sama Tuhan. Betul? Untuk untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Kalau saudara punya suami tukang mabok, tukang judi, istri tukang bawel, udah jangan diapa-apain, doain aja. Besok pasti dikasih pelajaran, disabat sama Tuhan. Ya, percaya saya. Kalau saudara hidup benar, suami saudara atau istri saudara akan dikuduskan. Betul kan? Oleh perbuatan suaminya atau istri. Doain aja. Lihat Tuhan bekerja. Kalau dia nggak mau memperbaiki kelakuannya, asal kuat aja lu sakit di situ. Cuma kasih tahu dia, lu tuh diajari Tuhan. Lu kalau nggak mau berubah, ya besok sakit lagi lu. Ya nikmatin, enjoy. Kalau bisa doain jangan sakitnya parah-parah, bisul aja kasih. Bisul aja joak-joak dia. Betul nggak? Apalagi di pantat, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur, tengkurap sehari-harian. Pagi, siang, sore, malam tengkurap terus. Sengsara nggak? Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itu babi kalau masih maunya ke lumpur terus, wah, lama-lama kesel juga nih anak raja. Gua rantai, gua sabet, cet, ya kan? Kalau udah bebal. Untuk mendidik orang bisa dalam hidup dalam kebenaran. Jadi 4 tuh yang Tuhan mau. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Amin, saudara. Sekarang udah ciptaan baru, apa masih senang yang lama? Saudara, kemarin saya dikasih pemahaman luar biasa. Kalau Samsung aja bikin handphone, dia bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Setuju nggak? Dia bikin service center, ya? Di tiap kota ada pasti kan? Ada 2, mungkin lebih. Di tiap kelurahan, kecamatan kalau perlu ada. Service center Samsung. Jadi kalau Samsung Anda hang, ngaco, saudara pasti datang ke service center, betul? Tuhan kita tuh lebih dahsyat dari perusahaan Samsung, karena dia pencipta segala sesuatu. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Kita pergi kemanapun, ke gunung aku naik, di sanalah engkau. Bahkan ke dunia orang mati, aku ke sana, engkau pun di sana. Nggak ada yang bisa lalu dari pandangan mata Tuhan. Amin. Kalau Samsung kasih after sales, Tuhan pun sama. Kita buka Matius pasal 11 ayat 28 sebagai penutup. Matius 11, 28.
Baca sama-sama. Dua 29. Tiga puluh. Ini after sales dari surga. Marilah kepadaku yang rusak tombolnya. Marilah kepadaku yang suaranya sember krepek-krepek. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Terus yang 29 tadi, ulangi coba 29. Pikulah dan belajarlah, aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang luar biasa, kebanyakan orang kalau dapat masalah, dia datang ke pendeta. Betul? Dia doa puasa siang, sore, pagi, malam. Betul? Minta doain ke gembala. Betul? Dan berharap apa? Minta didoain supaya penyakit saya sembuh. Minta didoain supaya masalah saya hilang. Setuju? Selesai. Betul? Padahal apa seperti itu yang Tuhan ajarkan? Enggak. Enak aja lu yang bikin gue cuci piring. Lu kira gue ATM. Lu bokek, gosok-gosok ATM. Begitu dapat duit truk, udah bye-bye, lupa. Udah nggak usah perlu ATM lagi. Kira mesin ATM. Kira tukang cuci piring, lu yang makan belepotan suruh cuci. Berterima kling, bersih. Enggak. Kebanyakan kita datang ke Tuhan, masalah kita mau selesai. Sebenarnya bukan masalahnya selesai. Betul nggak? Pikulah kuk yang kupasang dan dikatakan apa? Belajar. Kalau kita datang sama Tuhan tuh bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk belajar. Paham sekarang? Jadi kalau ada masalah tuh datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana nih masalah ini menyelesaikannya? Dan firman Tuhan katakan, mari datang padaku, belajar padaku. Sebab apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Iya, rendah hati itu merasa Tuhan, engkau sempurna, engkau nggak mungkin salah. Kalau hal ini terjadi pada saya, pasti saya yang salah Tuhan. Saya ini orang berdosa. Saya ini orang yang lemah Tuhan. Tolong ampuni saya. Sucikan, kuduskan saya oleh kuasa darah-Mu. Betul? Itu bicara rendah hati. Jangan ada masalah. Ini gara-gara bini gua nih, nggak pernah berdoa. Gara-gara bini gua bawel nih. Gara-gara anak gua begini-gini. Selama saudara masih menyalahkan orang lain, saudara tidak pernah bisa belajar. Orang yang pintar nyalain orang lain itu nggak pernah bisa jadi lebih baik. Halo? Nggak pernah pinter. Ada tumpukan karton, tiba-tiba udah disusun di rumah, pulang berantakan karton. Ada tipe orang yang pertama, kenapa ini jatuh? Siapa yang ngerubuhin? Ayo, wah, isi rumah dubak-abuk sama dia, diamuk, dimarah-marahin. Siapa ini? Marah-marah kabur pulang rumah. Kartonnya beres nggak? Yang ada yang sakit hati, yang kecewa, yang kepahitan, gara-gara karton rubuh. Padahal karton jatuhnya karena angin. Kucingnya aja sakit hati karena ditendang sama dia. Ya kan? Ada orang yang lihat begitu karton ini berantakan, dia langsung pergi. Beres nggak kartonnya? Enggak. Orang ketiga datang. Rubuh, kenapa ya? Mungkin kena angin. Diberesin sama dia, susun lagi. Beres gak masalah? Beres. Itu yang Tuhan mau. Halo. Dengan begitu saudara akan lebih terampil, lebih bijaksana, lebih sabar. Itu yang Tuhan mau. Jiwa-jiwa yang berbuah, jiwa-jiwa yang mulia. Itu yang disebut berpakaian
ungu, berkain lenankan halus. Sehingga pada saat besok saudara pulang ke rumah Bapak, wih, luar biasa cantik sekali anakku. Halo, jangan datang ke rumah Bapak, udah ini tai babi, ingus, leho, ngempeng lagi, pakai celana kotoran. Aduh. Halo. Ingat, kita sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah dipindah dari lumpur kepada kemuliaan. Kita sudah berpindah dari dosa ke kekudusan. Bukan kitanya kudus, tapi kita sudah dikuduskan. Amin. Sudah berpindah dari gelap kepada terangnya. Jangan lagi pengen hidup mikirin yang gelap-gelap lagi. Hidup di dalam terang. Dan terang itu akan membimbing kita. Dan Dia sudah memberikan kita Roh Kudus. Ya kan? Sebagai penolong kalau kita nggak mampu. Jujur tadi, lemah lembut. Dibentuk sama Tuhan seperti apapun, berserah. Nggak ada luka hati, nggak ada kecewa, nggak ada marah. Sepenuhnya Tuhan, memang aku nggak layak, nggak pantas. Jadilah padaku seturut dengan kehendak. Itu baru akan menjadi penjunan, itu akan membentuk bejana itu menjadi bejana kemuliaan. Kalau saudara protes, Tuhan bilang ini bengok nih mulut apa? Bejananya. Tuhan hancurin lagi. Saudara marah, capek, dirusak lagi. Apa Tuhan bilang masih bengok ini? Atau ada bolong, ada cacat. Tuhan remukin lagi, bentuk lagi. Tuhan gak pernah putus asa. Selama kita masih bisa hidup di dunia, Dia belum putus asa sama kita. Dan kita pun gak boleh putus asa. Karena Dia yang punya kita aja gak pernah putus asa. Kita terus belajar. Makanya disebut apa? Belajar padaku, aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan pikulah kuk yang kupasang. Tahu kuk? Apa yang ditaruh di sapi? Sapi yang senior dan junior. Tuhan mau, gunakanlah kuk yang kupasang. Yesus sendiri mengenakan kuk, dan kamu mau kita juga dikenakan kuk bersama Dia, sehingga kita berjalan sama Dia, dilatih sama Dia, diajar sama Dia, dididik sama Dia untuk menjadi orang-orang yang ilahi. Karena kewargaan kita adalah dalam surga. Karena manusia jatuh dalam dosa. Jauh lebih mudah mengeluarkan orang Israel dari Mesir daripada mengeluarkan orang Mesir dari hati orang Israel. Itu yang paling susah. Dan itulah yang sudah Tuhan kerjakan supaya kita benar-benar menjadi warga Israel sejati. Halo, saya serem loh kemarin, orang lagi ribut di akhir zaman dan sebagainya. Makanya saya udah dekat pesan dari Tuhan, sampaikan ini. Saya bilang, bertobat kalau masih cari jabatan, bertobat kalau cari gelar, bertobat kalau cari ketenaran. Jangan sampai nanti pulang, Tuhan, bukan aku sudah melayani 30 tahun, udah buka 10 gereja. Firman, terus Tuhan bilang apa? Nyah kau pembuat segala kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Karena selama ini engkau bekerja untuk dirimu sendiri. Kau mencari kerajaanmu sendiri, bukan kerajaanku. Kau melakukan kehendak dirimu sendiri, bukan kehendakku. Ngeri, saudara. Capek-capek ngelayani, capek-capek bertobat, tapi ternyata kita nggak diterima. Halo. Jadi belajar, pikul aku pasang dan belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dikatakan apa? Dan jiwamu tenang. Masalah badai topan apapun juga, kalau ada Yesus bersama kita, pasti deduh. Karena hidup kita sudah dijamin. Jaminannya apa? Ketika engkau masih jahat, masih berdosa, aku sudah mau mati bagi kamu. Apalagi sekarang kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, Dia akan lakukan apa yang Dia mau. Makanya ada firman mengatakan, bilang, firmanku ada di dalam kamu dan engkau ada di dalam aku, maka
mintalah apa saja, maka aku akan melakukannya. Nah, kembali lagi kalau saudara hafal ayat ini, oh ya minta, dapat, iya kan? Tapi udah belum? Kalau engkau hidup di dalam firman-Ku, iya kan? Dan engkau Dan firman-Mu ada dalam kamu dan engkau ada dalam aku, maka mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Yang ke-30 tadi, terakhir. Sebab dan saya katakan, apapun masalah kita, anak bandel, ekonomi sulit, kesehatan, jangan pikul kuk sendiri. Amin. Serahkan kepada Tuhan, karena Dia sudah membayar utang dosa kita di kayu salib di Kalvari. Ada ilustrasi mengatakan bapak-bapak tua rentak pakai beban pikulan yang berat, bawa barang, pelumpang batu dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang baik, mobil pickup. Pak, ya kami bantuin, ikut saya. Aduh bapak udah tua, kasihan. Oh aduh terima kasih nak. Ya terima kasih ya, bapak naik ke bak. Pikulannya tetap dipikul. Mobilnya jalan, kok tetap berat ya? Iya. Pak kalau udah dikasih mobil, udah turunin pikulannya, serahin. Amin. Kemarin saya ada 4 orang percaya pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Setan pun percaya. Levelnya kemudian mempercayai. Bisa nggak mempercayai? Bisa nggak menyerahkan, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah kita? Betul? Saudara naik pesawat, nggak nanya dulu pilotnya siapa, pakai kumis, bangsa apa? Jangan-jangan kuda tuh yang bawa bawa pesawat. Tapi saudara nggak pernah tanya. Saudara naik saja kan? Percaya kalau saudara kita mau ke Medan, pasti nyampe Medan. Betul? Nggak pernah nanya bu, pilotnya orang mana gitu, pendidikannya di mana? Enggak. Ibu naik aja kan? Ada yang tidur di sini. Saya mau tidur, besok bangun gak ya? Pernah ada yang nanya? Enggak. Sudah tidur aja, pules ngorok. Yakin besok bangun. Betul. Sesungguhnya nggak ada kuasa kita terhadap diri kita sendiri. Besok kita nggak bisa bangun juga, kita nggak bisa apa-apa. Betul? Semua sudah Tuhan jamin, atur. Karena dikatakan dari Dia, semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia aja. Kita hanya menjadi anak-anak yang taat dan baik. Lakukan bagian kita, Bapak kita akan melakukan bagiannya. Bapak Surgawi, terima kasih hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Roh Kudus lebih lanjut berikan iluminasi pencerahan kepada kami, agar benih firman-Mu yang tertanam saat ini taburkan boleh mendapat tempat yang subur, tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Firman berkata, bila kami berbuah, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Tolong kami Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, pimpinan, bimbingan, tuntunan, bahkan pengajaran-Mu, kami sangat nikmati. Karena tidak ada rancangan yang jelek daripada Engkau. Karena rancangan-Mu adalah rancangan masa depan, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan kami jatuh dalam rancangan iblis yang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi biarlah kami hidup di dalam rancangan-Mu, dalam kerajaan-Mu, sampai kami melihat, bertemu muka dengan muka, dan hidup di dalam kemuliaan kekal. Berkati Pak Petrus, Ibu dan sidang jemaat, keluarganya, pekerja, bahkan sidang jemaat yang hadir, Tuhan urapi berkati. Hari pas hari berubah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kami dipanggil untuk menjadi alat-alat Tuhan, menjadi saksi terang Tuhan. Di mana kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Ucap syukur yang percaya berkata, Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Irwan untuk firman Tuhannya. Baik, sebentar lagi kita akan menyiapkan untuk persembahan. Saya undang Bapak Petrus untuk memberikan doa persembahan. Diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Halo.
Ada orang di sini? Halo. Diberkati dengan firman Tuhan. Halo, shalom. Diberkati firman Tuhan. Amin. Ya. Kita bersyukur ya masih bisa beraktivitas, bekerja, berusaha. Sampai hari ini Tuhan limpahkan semuanya. Kita bersyukur. Kita mau memberikan sebagian apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Ya. Yuk, mari kita bersatu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas segala kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami. Kami boleh berjalan dengan baik, bekerja dengan baik, beraktivitas dengan baik, berumah tangga dengan baik. Anak-anak kami dapat sekolah dengan baik. Tuhan, keturunan kami Engkau pelihara dengan baik. Terima kasih buat semuanya Bapa. Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Salah satu yang Kau kehendaki Tuhan, Engkau menghendaki di rumah-Mu ada persembahan, di rumah-Mu ada persediaan makanan Bapa, supaya ibadah di tempat ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Karena kami serahkan semuanya, ibadah di tempat ini Engkau yang memimpin, Engkau yang mengatur, Engkau yang merancangkannya, Engkau yang melakukan segala sesuatunya. Karena Engkau gembala yang agung di tempat ini. Terpujilah nama Yesus. Kami memberikan persembahan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, mari silakan Bapak Ibu memberikan persembahan. Ya, di sebelah kiri saya ya ada kotak. Yuk kita sama-sama memberikan persembahan dalam nama Yesus. Amin. Baik, sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta jemaat digital. Shalom, selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 14 sampai pukul 14.15. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 14.30 sampai pukul 16.30. Latihan musik, setiap hari Sabtu, pukul 17 sampai pukul 18. Dua pelayan setiap Sabtu, pukul 18 sampai pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mezbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi, nomor rekening gereja, Bank BCA 74754082284, atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi PS Petrus Tan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini dengan menyanyikan ref Satu-satunya Pengharapanku. Sampai detik. Sampai
ya. Tolong Bapak Ibu duduk sekitar ada yang mau saya sampaikan ya. Ya, terima kasih Pak Irwan, firman-Nya hari ini kami sangat diberkatin ya. Gereja di tempat ini kita sudah menyerahkan semua buat Tuhan. Jadi inilah yang terjadi, pertumbuhan yang terjadi ya kan. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang berdoa untuk gereja ini ya, supaya bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih juga untuk Bolang ya, doanya ya. Terima kasih ya untuk teman-teman di PMD ya. Ya, semuanya biar untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan ya. Saya percaya ya, saya masih belum tahu pasti bagaimana kelanjutannya di tempat ini. Biarkan semuanya untuk puji dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, terima kasih. Saya juga dikirim oleh satu ibu-ibu yang luar biasa ya, ibu muda ini ya, Ibu Hilda ya, dia mengatakan, ayo Pak, semangat lagi Pak, kita sama-sama melayani Tuhan. Nah, saya sangat bersyukur ya kan, Tuhan kirim beliau ya kan untuk pelayanan di bidang memperlengkapi di PAW. Saya bersyukur untuk semuanya. Nah, Tuhan juga udah kirim hamba Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Di tengah-tengah kita ada Pak Rek ya, Pak Rek dengan bangkit berdiri Pak ya, Pak Rek dengan istri, yuk Bu bangkit berdiri Bu. Nah ya, ini di tengah-tengah kita dia menyatakan untuk bersama-sama dengan kita untuk membangun tempat ini untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah tempat ini terus berjalan langkah demi langkah atas kehendak Tuhan. Nah, tolong doakan, karena saya mau berjalan seperti Daud berjalan. Daud itu setiap langkahnya tanya sama Tuhan. Dia tidak pernah mendahului Tuhan ya, sampai dia sukses, sampai dia memenangkan peperangan, merebut jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang mau kita lakukan. Kita mau merebut jiwa-jiwa dari api neraka untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tentunya di tempat ini ya, saya sudah bincang-bincang dengan Pak Rek. Nah, kita akan mulai merebut jiwa-jiwa. Jadi doa itu perlu, tapi harus ada aksi ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, tidak ada gunanya ya kan. Jadi doa itu dengan perbuatan, iman harus dengan perbuatan. Jadi dukunglah kami para hamba Tuhan ya, karena kan Pak Rek kan juga melayani sepenuhnya bersama dengan kita. Jadi juga membutuhkan dukungan ya, bukan hanya dukungan doa, tetapi juga butuh support dan sebagainya ya, membutuhkan dana dan sebagainya. Biar semuanya di tempat ini mempunyai manajemen yang baik, yang profesional untuk kemuliaan Tuhan ya. Doakan semuanya. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih untuk sahabat saya Pak Irwan ya. Iya, ini saya mendapatkan suhu ya, karena saya dapat informasi dari dari anak saya, katanya ini suhu guru musik yang luar biasa nih ya. Jadi ya kan ya, yang muda-muda nggak mau, Tuhan pakai yang senior. Nah, makanya yang muda-muda saya percaya pasti rambut ya seimbang. Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Doakan terus biar kita sehati, sepikir, ya kan, untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan, supaya di tempat ini terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yuk kita berdiri. Yuk. Makasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, detik ini, tempat ini Tuhan, seperti firman-Mu berkata Tuhan, kami tidak mau melihat ke belakang Tuhan, kami mau melihat ke depan Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik Tuhan. Semua apa yang kami alami, semua apa yang dialami oleh tempat ini, Engkau melakukan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau jaya, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau menjauhkan dari kepada kami untuk hal-hal yang tidak Engkau kenan. Terima kasih Tuhan, untuk Engkau membuat kami menjadi rendah hati bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, berbahagialah kami Tuhan, sudah mendengarkan firman-Mu.
Dan kami mau menjadi kekasih-kekasih-Mu Tuhan, karena Engkau berfirman, barang siapa mengasihi Engkau, maka kami melakukan firman-Mu Tuhan. Berbahagialah Tuhan, kami mendengarkannya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Maka Engkau akan memberkati kami Tuhan. Ketika kami berdiri, Engkau berkati Tuhan. Ketika kami melakukan, Engkau berkati Tuhan. Ketika kami melangkah, Engkau berkati Tuhan. Ketika kami istirahat, Engkau berkati Tuhan. Ketika apapun yang kami lakukan sebagai imam, sebagai lelaki, sebagai suami, Engkau berkati berlipat kali ganda. Engkau berkati pekerjaan kami Tuhan. Engkau berkati langkah kaki kami. Engkau berkati hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus itu berlimpah-limpah Tuhan. Tak terlepas Tuhan, Engkau juga memberkati istri kami masing-masing Tuhan. Maka diberkatilah adonannya Tuhan. Diberkatilah buah kandungannya Tuhan. Diberkatilah doa-doanya Tuhan. Diberkati segala sesuatu yang dikerjakan dalam rumah tangga dengan rajin dan tanggung jawab, dengan sukacita Tuhan. Engkau memberikan kerajinan untuk para ibu-ibu, para wanita. Terpujilah nama Engkau, memberkati dengan kelimpahan. Terpujilah nama kami jauh syukur untuk itu semuanya Tuhan. Maka anak-anaknya penuh dengan sukacita dan sorak-sorai Tuhan. Maka anak-anaknya anak yang perkasa, anak-anak sang pemenang, anak-anak sang juara, anak-anak yang penuh dengan ucapan syukur kepadamu, dan anak yang rajin Tuhan untuk masa depannya. Terpujilah nama Tuhan. Maka anak-anak kami menjadi anak yang perkasa, anak sang pemenang, sang juara, engkau sejarah bagi bangsa dan menjadi berkat di antara bangsa. Diberkatilah kami demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sama hari Minggu Tuhan Yesus memberkatinya. Untuk yang online, sama hari Minggu Tuhan Yesus memberkatinya. Tuhan memberkati kita semuanya dengan sukacita dan sorak-sorai. Amin. Setiap langkahku